Yo semuanya, ini adalah video pertama saya di channel YouTube Dikade. Saya bagian divisi UX. Di video pertama saya ini, saya ingin mengajari tentang cara membuat tampilan website serta animasinya, sekalian juga mengenalkan tools-tools yang ada di Figma. Dan untuk membuat tampilan UI UX itu menggunakan Figma. Kalian bisa mendownload softwarenya atau langsung menggunakan websitenya saya. Di bagian UI UX ini ada kotak paling bawah seperti tombol panah, pagar, persegi, botol pen, teks, komen. Bagian sini ini untuk penggerakan kayak mob itu, kayak kita bisa maju mundur, atau hand tool itu kayak tangannya itu untuk menarik ke kanan, menarik ke kiri seperti yang ada di sini. Ya mungkin teman-teman udah tahu semua. Untuk menambah sebuah frame, teman-teman bisa menggunakan yang namanya itu selection seperti ini. Atau jika teman-teman bingung memilih ukuran layout atau menggunakan slides seperti ini untuk menambah sebuah frame. Atau jika teman-teman bingung ukuran panjang kali lebarnya kayak website, Android, atau postingan Instagram dan lain, teman-teman bisa menggunakan frame. Di sini nanti di bagian kanan itu ada menu frame itu untuk font, tablet, desktop, station, favor, social media, Figma community. Karena di sini kita ingin membuat sebuah tampilan website, kita menggunakan desktop dengan ukuran 1440 x 1024. Kita tekan. Ini adalah tampilan desktop, bisa teman-teman lihat. Jadi sini kita rencananya ingin buat sebuah website Dikade yang sesuai dengan channel YouTube kami, yang lebih simpel. Cuma nanti rencananya di bagian icon logonya itu bakal ada animasi turun ke bawah. Jadi bakal ada animasi logonya. Jadi untuk pertama kita bikin tampilan awal. Untuk menambah sebuah teks, teman-teman bisa menggunakan tombol T ini, teks. Terus tekan sini, suka hati teman-teman. Teman-teman bisa masukin itu kayak di CAD. Ini kan kecil nih teman-teman. Teman-teman bisa pilih itunya atau memilih teksnya itu. Nanti jika udah kesalin semua, teman-teman pergi ke menu yang paling kanan. Di bagian sini ini untuk besar font berapa. Ini kan 12, kita bikin gede sekitar 20. Mungkin lebih gede lagi sekitar 40. Nah, di bagian samping ini adalah board atau itu ketebalan teksnya. Bagian ini ada ketebalan teks, ada reguler, terus ada medium. Dia akan sedikit menebal, semi board sama tapi sedikit lagi menebal. Jika teman-teman kan extra board bakal menebal atau black. Jadi bagian sini ini untuk menebalkan font. Betul bagian ini, jika teman-teman bingung, ini adalah jumlah spasi atau space. Susah juga ngejelasin. Jadi contohnya kayak gini teman-teman. Kita bikin asal di sini sebuah teks, terus kita bikin di sini sebuah teks lagi. Betul, sini kita bikin sebuah teks. Di sini kan ada 3 paragraf nih. 1, 2, 3. Jadi jika teman-teman pilih seperti yang tadi, tekan semuanya dikecarin. Di bagian auto ini kan 48. Jika teman-teman gunakan 100, dia bakal menjauh. Jadi bagian sini ini untuk spasinya yang spasi ke bawah ya, hitungannya itu. Pokoknya sepaham teman-teman aja lah. Jadi ini kan 100, ini dia agak menjauh ke bawah. Jadi jika tekan 20,
dia akan mendekat kali. Jadi sekitar 40 dia akan sejarah. Jadi teman-teman suka sih teman-teman mau berapa spasinya, tapi biasanya ini saya gunakan dalam mengedit sebuah foto. Saya desain foto menggunakan Figma juga. Damn bro, apa itu Adobe Photoshop? Figma. Jadi untuk mengganti warna itu ada di fill ini. Teman-teman bisa suka hati kayak gini, mau milih warna apa, atau teman-teman punya warna referensi, contohnya kayak gini. Ibaratnya ini adalah sebuah foto teman-teman memiliki warna referensi di foto itu warnanya bagus kalau favoritnya. Kalau teman-teman bingung kode warnanya, bisa teman-teman gunakan, bisa manfaatkan fitur Figma itu. Ini tekan ini kayak logo tinta spidol ya. Pas teman-teman tekan, arahkan ke bagian sini. Nanti akan dijelasin kodenya, teman-teman tekan, secara otomatis dia akan masuk ke kode warna ini. Jadi bisa, jadi ini tools untuk teks. Kalau teman-teman ingin supaya dia rata tengah atau rata kanan, ini bagian alignment. Ini rata kanan, ini rata kiri, ini ke tengah. Tapi teman-teman ingin nambahin ke rata tengah, itu teman-teman bisa menekankan ini. Di bagian sini teman-teman bisa menggunakan basic. Ini rata tengah, ini rata tengah. Jadi teman-teman bisa gunakan tools ini rata tengah. Ini di bagian yang tadi ya, yang ada logo itu. Baru jika teman-teman ingin semuanya itu kecil, itu teman-teman bisa menggunakan ini. Kan di sini ada yang namanya cache. Ini gede semua, ini kecil semua. Secara otomatis teksnya bakal jadi mengecil semua, atau gunakan AG gini, yang mana A besar, G kecil. Jadi teman-teman bisa gunakan toolsnya semua. Apa lagi ya, ini segitu doang sih untuk tools bagian teks. Jadi untuk pertama kita akan bikin tampilan website utama ya. Kita akan membuat sebuah teks di bagian sini, nama website kita. Jadi kita gunakan dicat. Kita gunakan teks dicat. Di sini kan udah nama dicat. Mungkin teman-teman merasa kurang cocok dengan bentuk fontnya, teman-teman bisa milih dari sini bagian tipografi di enter. Jadi teman-teman bisa pilih aja font yang bagus. Dan di sini saya menggunakan font ini Bold Semi Condensation. Baru di bold, ukurannya mungkin kita gedein sekitar 70. Bagi teman-teman yang ingin mengcopy teksnya, mungkin kita bakal klik kanan, terus ada tulisan copy. Aku ada sedikit saran. Teman-teman bisa menggunakan keyboard ALT yang ada di samping logo Windows biasanya. Pertama di samping spasi, di bagian pojok, di bagian kiri spasi. Jadi teman-teman tekan dulu teksnya. Jika ada ini, teman-teman tekan ALT. Nanti bakal muncul kursor yang di belakangnya itu putih. Dua ini kan, nambah kursor di putih di belakang hitam itu. Kalau udah muncul itu, teman-teman tekan ke kiri, terus geser ke kanan atau suka teman-teman kemana aja. Ini saya udah mengkopinya. Betul, teman-teman bisa ganti aja suka hati. Oh ya, teman-teman jika ingin menggerakkan font atau menggerakkan apapun di Figma,
kayak icon-icon atau teks atau foto. Mungkin karena takut teman-teman kurang rapi menggunakan mouse, teman-teman bisa menggunakan keyboard panah itu, kayak keyboard panah ke atas, panah kanan, panah kiri, panah bawah, untuk membantu merapikannya ya. Ini udah di Cat INC bagian logo. Jadi di website ini kan kita ingin buat sebuah navbar ya. Jadi untuk membuat sebuah navbar, teman-teman bisa memanfaatin fitur yang bagian ini samping frame tadi yang kotak. Recycle itu persegi. Jadi teman-teman bisa mengatur tadi persegi panjang atau persegi biasa. Nanti teman-teman bisa mengatur banner radiusnya, corner radius. Waktu di sini ada line, garis, terus ada jika teman-teman ingin menambahkan sebuah panah bisa menggunakan arrows, atau teman-teman ingin membuat lingkaran yang biasanya kita pakai buat button, mungkin ini menggunakan iris. Boto ada polygon, ada bintang. Terus jika teman-teman ingin menambah image, teman-teman bisa menggunakan ini untuk menambah sebuah foto. Ya, karena kita menggunakan navbar, kita menggunakan retaker, atau teman-teman bisa tekan button ini di keyboard, contohnya kayak button L di keyboard ya. Dia bakal buat, jadi teman-teman nggak perlu menggunakan menu ini. Tapi kok bagi teman-teman yang menggunakannya ingin mempersulit hidup, mungkin bisa menggunakan menu ini aja tanpa menggunakan button keyboard. Jadi untuk membuat sebuah navbar kita sesuaikan dengan teksnya aja. Dia jangan terlalu pojok ke atas kali atau terlalu gede kali ke bawah. Jadi kalau bagian navbar teman-teman nggak perlu bikin segede kayak gini, sesimpel-simpel ya. Kita buat foto untuk banner radius. Di sini ya teman-teman. Sini saya ingin memperkenalkan sedikit menu bagian ITK. Di bagian posisi X sama Y ini adalah letaknya. Jadi bisa teman-teman lihat letak sumbu Y, letak X. Jadi X itu kayak dia bagian kanan kiri bakal berubah. Kalau teman-teman menggerakkan dari atas ke bawah, itu Y-nya bakal berubah. Jadi X ini untuk letak posisinya. Terus bagian ini di sini kan ada flip horizontal atau flip vertikal, ini untuk membalikkan. Ibaratnya kita bikin warna dulu. Di sini ibaratnya anggap dua warna yang berbeda. Kayak gini. Jadi teman-teman bisa tekan ini untuk membalikkan dari merahnya ke kanan menjadi ke kiri. Atau merah itu menjadi ke kanan, tekan ini. Atau kalau ini sama juga seperti yang tadi, cuma bedanya jika warna merahnya itu di atas seperti ini, dia akan ke bawah. Jika merahnya ke bawah, dia bakal ke atas. Jadi sampai sini. Baru di bagian dimensi, ini adalah ukurannya. Bisa teman lihat jika dia makin kecil, ini seperti lebarnya. Jika lebarnya mengecil, W-nya bakal mengecil. Bagian H itu seperti tinggi. Ini. Jadi teman-teman bisa atur lebar sama tinggi di sini. Oh ya, ini gunanya untuk apa ya? Untuk supaya menetapkan panjang lebar. Jadi dia seimbang. Contohnya kayak gini. Di sini botol kita bikin dua lah. Di sini kita bikin warna yang agak mencolok. Damn. Oke. Kita bikin warna sedikit mencolok.
Ah, jika teman-teman nggak menekan ini, ibaratnya teman-teman masuk 500. Si ini dia bakal tetap 100, yang berubah hanya di bagian W-nya saja. Tapi jika teman-teman di bagian ini teman-teman tekan ini, ibaratnya di bagian W itu teman-teman ingin masukin 500, secara otomatis dia bagian tingginya itu juga ikut 500. Biasanya ini membantu sekali jika teman-teman membuat sebuah retaker, atau karena retaker ini biasanya bisa digunakan untuk menambahin foto, jadi supaya foto itu lebih presisi atau sesuai dengan tampilannya. Jadi teman-teman bisa menggunakan retaker ini, dan supaya retakernya itu sesuai dengan ukurannya bisa menggunakan ini. Di bagian navbar ini kita butuh beberapa menu seperti home, foto tentang, atau menu tentang folder, menu tentang website. Jadi kita akan buat. Oh ya, opacity ini itu kayak tembus pandangnya sebutannya, opacity-nya. Jadi kalau ibarat teman-teman tekan 50, dia bakal sedikit menembus ke belakang, jadi ibaratnya warnanya merah. Ini kita masukin 100, terus kita taruh di sini ya. Jika teman-teman ingin supaya teksnya itu tetap nampak, sekalian merah itu tetap nampak, mungkin teman-teman bakal menggunakan cara ini. Tapi jika menurut teman-teman ingin menjadikan bagian ini sebagai jendela untuk melihat teks ini, atau lihat apa logo atau apa, pandai-pandai teman-teman lah jelasin ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan teman tekan dulu retakernya, bagian opacity-nya teman-teman atur ke suka hati teman-teman mau berapa, ibaratnya 50. Secara otomatis dia retakernya seperti jendela untuk bisa ngelihat logo di cat, tulisan di cat sama INC nih. Oke, mungkin sampai situ doang. Sama oh ya, nggak situ doang lagi. Ini Cornel Radius, aku lupa. Di Cornel Radius ini teman-teman bisa ngatur setiap sudutnya itu ketumpulannya. Ini kan 90 derajat nih. Jadi kalau teman-teman ingin ketumpulannya menjadi 30, jadi bagian ininya dia bakal nggak 90 derajat kayak tadi. Jadi corner radius itu kayak ketumpulannya. Jadi teman-teman bisa ngeliat dia bakal menumpul. Tadi kan 0 nih, 90 derajat. Waktu ini 30, dia bakal menumpul. Jadi pandai-pandai teman-teman lah. Nah, untuk menyimpulkannya, di bagian sini ada individual corner. Ini teman-teman bisa ngatur bagian atas ini berapa, bagian bawah mungkin teman-teman ingin bagian kanannya ya tumpul, bagian kirinya enggak, jadi bisa 0. Sini ini bisa teman-teman lihat dia ini kayaknya tebal ya. Ini dia. Ini jadi bisa teman damn bro, ini kayak tadi karena kita tekan cermin tadi nih, baru berhasil. Ini jadi teman-teman bisa setting, terus bagian sini 0 juga. Dia bakal kayak gini. Mungkin teman-teman ingin memperbagus tampilan navbar, bisa menggunakan ini ya. Terus bagian sini ini corner radius ini untuk smoothing
untuk semutkan setiap sudut. Cuma entah kenapa aku nggak pernah gunakan ini, kayak bisa teman-teman lihat kayak nggak ada perbedaan sama sekali, cuma one day itu bakal penting. Di bagian stok teman-teman bisa ini stok ini kayak garis tepi luar. Mungkin teman-teman ingin menggunakan garis tepi dua, teman-teman bisa menggunakan stok. Ini kan wax. Ibaratnya teman-teman ingin menebalkannya jadi 8. Dia bakal menebal. Oh ini kita masih 100 lagi. Dia bakal menebal menjadi 8 atau 2. Sepakat teman-teman untuk mengatur ketebalannya, atau jika teman-teman yang tidak menggunakannya bisa tekan kurang di sini. Terus bagian efek ini seperti mengatur shadow. Ini drop shadow itu shadow ke bawah. Ini bisa lihat teman-teman lihat. Ini ada shadow ke bawah ya. Kita atur dulu. Untuk teman-teman mengatur shadownya bisa tekan ini efek setting. Di bagian speednya ini bisa teman setting. Untuk ini speednya ini kayak shadownya, ukuran shadownya berapa. Kita bikin 5. Ini ya, seperti ini shadow. Ini ada drop shadow. Cuma untuk shadow teman-teman bisa menggunakan fitur tekan yang ada logo ini action, atau tekan di keyboard itu keyboard control terus ditambah dengan K, itu dua-duanya tekan bersamaan. Nanti di situ ada muncul namanya assets plugin widgets. Teman-teman pergi ke plugin widgets, terus di pencarian itu tekan namanya diffuse shadow. Di bagian beautiful shadow ini teman-teman bisa ngatur shadownya suka hati teman-teman. Bisa lihat di bagian menunya ini. Jadi teman-teman bisa atur shadownya menggunakan ini ya, nggak usah yang tadi karena sedikit agak sulit untuk menggunakan itu. Di bagian ini teman-teman tinggal gerakannya ya. Cara ini bulan ini seperti lampunya. Jadi teman-teman bisa gerakinnya kemanapun teman-teman suka. Kalau teman-teman menyetingnya tekan 3 di sini. Ini sama seperti yang tadi. Cahayanya ini bisa teman-teman setting berapa cahayanya, besar cahayanya. Besar cahayanya bisa saya gunakan tuh 30. Teman-teman bisa setting sendiri. Terus ini seperti besar. Jadi ibaratnya kan kalau teman mengecilkan ini bukan ikut mengecil. Jadi cahaya yang bakal ditampilkan di sini atau shadow yang bakal ditampilkan ini makin membesar. Jadi sebenarnya segini udah cukup. Jadi teman-teman nggak perlu menyetingnya lagi. Kalau teman-teman ingin tekan api sini, tinggal tekan api ya. Untuk jika teman-teman ingin udah selesai dengan setting shadownya, teman-teman tinggal tekan apinya ya. Bodoh di drop shadow ada namanya layer blue. Ini nanti layer menjadi blue di bagian retake lah. Jadi cuma nambah efek blue doang. Terus background blue. Jadi di selain retake ini nanti background di desktop itu sebenarnya bakal ngeblur. Jadi teman-teman hati bisa setting seperti apa, atau inner shadow itu shadow di dalam retaker ini. Jadi kesannya itu kayak nampak lebih ke 3D kelihatannya jadinya. Baiklah, kita lanjut ke bagian navbar. Jadi kita bikin navbar dulu di sini. Jadi di sini bagian menu navbar ini udah kita buat.
Jadi rencananya bagian pojok kanan ini bakal nambah semua icon seperti tas dan juga profil ataupun notif. Untuk mencari icon, teman-teman bisa nyari di website manapun yang teman-teman suka. Cuma kalau saya menggunakan, nggak usah kan bagian wallpaper animenya. Ini dia, Verticon.com. Jadi teman-teman tekan di bagian Verticon.com. Teman-teman bisa nyari icon seperti teman-teman di sini ada sekitar 17,7 miliar. Oh, alamak, banyak betul. Jadi saya teman-teman pilih ikonnya di sini. Mungkin contohnya gini, jika teman-teman ingin menambahkannya, ibaratnya teman-teman ingin menambahkan ini, teman-teman bisa tekan ini ya, copy ya, nggak usah di download, tapi teman-teman bisa copy aja, copy to clipboard ke PNG. Jika udah muncul kopinya udah berhasil, pergi ke bagian tampilan Figma tadi, terus klik kanan dan paste here. Jadi teman-teman bisa setting ukurannya berapa, lakukan hal yang sama untuk icon lainnya. Teman-teman nggak perlu ngedownload ikonnya, tinggal copy ya. Kayak bagian atas sini sudah berhasil, kan di sini kita udah berhasil membuatnya. Cuma kalau teman-teman lihat di bagian layar sini kan agak berantakan ya desktop, nanti kita akan sedikit kebingungan untuk jika ada yang mau kita ubah, karena kan di sini udah kelihatan berantakan. Caranya gampang, pertama teman-teman seleksi dulu semuanya. Oh ya, untuk menseleksi ibaratnya lebih dari satu, teman-teman bisa tekan shift seperti umumnya lah. Jadi tekan shift udah seleksi semuanya, teman-teman klik kanan, baru jadikan sebuah satu grup. Atau teman-teman bisa tekan keyboard yang namanya Ctrl G. Cuma bagian teman-teman yang mau ngapal seperti saya mau ngapal keyboard, ya teman-teman bisa klik kanan terus jadikan group selection. Buat ini udah jadi ini grup 1, teman-teman klik kanan lagi, atau sebenarnya bisa tekan ini di keyboard, cuma karena teman-teman adalah saya dan saya adalah teman-teman yang mau ngapal pad keyboard, jadi tekan aja klik kanan buat rename, kita ubah menjadi navbar. Oke. Jadi ini udah sedikit rapi. Jika teman-teman ingin nambahin gambar, pertama teman-teman tinggal ketik yang klik bagian sini yang di nomor 3 di samping frame, teman-teman tekan bagian tombol panel ke bawah di bagian Shape Tools, itu teman-teman tinggal tekan image. Nah di keyboard tuh ada, cuma sama seperti yang tadi, jika teman-teman masih ngapal pad keyboardnya itu, teman-teman tinggal klik buat masuk ke image. Jika teman-teman ingin nge-crop gambar, ini kan gede nih, teman-teman bisa lihat ini kan gede nih. Jika teman-teman ingin nge-crop bagian sini, karena di ini hitungan itu termasuk gambar juga di bagian ini, walaupun itu latar belakangnya nggak ada. Jadi caranya itu bisa di bagian kanan itu teman-teman tekan ini di bagian image, tekan ini, tuh teman-teman geserkan dikit. Oh ya, ini untuk mengatur ketebalan gambar seperti exposure, kontras. Jadi mungkin teman-teman yang udah biasa dengan aplikasi edit foto udah terbiasa juga sama ini. Jadi kita geserkan ini supaya lebih rapi lagi. Buat tuh tekan enter. Nah ini kan dia udah mengecil nih, sama kayak ini, masukin ke dalam. Oh ya, di sini ibaratnya ada terjadi kayak gini. Mungkin
teman bagian gambar ini di depan dari gambar yang ini. Mungkin teman-teman ingin jadikan gambar yang ini di depan si gambar yang ini. Ini itu gampang, bagian sini tinggal teman-teman, ini kan gambar yang pertama nih, kita ubah nih dulu, kita rename. Nah ini kan gambar pertama, kedua, tapi kan yang kedua ini malah di depan di yang pertama. Jadi caranya itu yang pertama tinggal ditekan, terus sambil klik, sambil nekan klik kiri, geser ke, tarik dia ke atas. Jadi secara otomatis bagian kedua ini bakal ke bawah, atau pertama ini mau ke bawah, sama juga klik kiri, tarik ke bawah. Kalau ibarat teman-teman ingin masukin gambar ini ke dalam desktop, tekan shift untuk supaya, kan teman-teman mau dua nih pilihannya nih, tekan shift, ini kan ada dua, waktu geser lagi ke desktop sampai ada biru muda di dalam desktop, teman-teman masuk tekan. Secara otomatis dia bakal udah masuk ke bagian desktop. Ini kita udah siap bagian nambahin teks, terus nambahin gambar. Tadi untuk shadownya teman-teman bisa gunakan bagian plugin widget, terus beautiful shadow. Di bagian ini kan udah siap nih bagian teks, tapi teman-teman ingin menambahkan sebuah efek supaya kelihatan lebih bagus lagi bagian ini teksnya. Jadi teman-teman bisa di bagian ibaratnya setiap bagian kata penting warnanya itu beda. Jadi teman-teman bisa switch, ibaratnya pribadi nih kan penting nih, teman-teman tinggal pilih aja bagian pribadi, klik kiri, terus geser ke kanan sampai menutupin semua ke pribadinya. Terus tinggal ubah warnanya aja jadi warna biru, atau suka teman-teman mau warna apa. Cuma aku ingin supaya dia lebih sinkron sama warna ini. Di sini sudah saya kasih warna, bagian pentingnya itu kayak menjadi pribadi yang mampu bersaing di bidang IT. Oh ya, di sini coba teman-teman di bagian, kan ini ada nama bersaing. Coba teman-teman lihat di bagian bawah fill, kan ini ada kode warna. Di bagian kanan ini itu sama seperti opacity yang tadi saya jelasin ya. Itu kayak tembus pandangnya. Jadi dalam teks itu kalau teman-teman ingin nambahin teks di belakang teks yang bersaing ini bisa, jadi teks ini bakal jadi seperti kaca. Jadi sama seperti opacity yang tadi, ya teman-teman bisa simpulkan sendiri yang menurut teman, yang sepaham teman-teman ya. Di sini kan kok kayak gini doang kesannya biasa ya. Saya ingin menambahkan sebuah retaker di bagian setiap teks pribadinya itu. Di setiap teks yang pentingnya ini kayak pribadi, mampu bersaing, IT. Jadi teman-teman tinggal tekan retaker sama seperti yang tadi kayak gini. Kalau teman-teman bagi yang ingin supaya si retaker ini di belakang sama seperti yang cara yang kita bikin di foto tadi, tinggal tarik aja klik kiri terus tarik mundur ke belakang. Dia bakal ke belakang secara otomatis. Kita kasih warna hitam. Ini dia. Jadi kan ini udah nih. Kalau teman-teman ingin supaya nggak mungkin teman-teman ngopi kan, jadi tekan di bagian retakernya itu, terus tekan ALT, terus tarik ke bawah lagi sama seperti yang tadi, tarik lagi, terus tarik lagi. Jadi tekan ALT aja teman-teman, nggak perlu copy, klik kanan copy.
Itu yang lebih gampang diingat ya. Boto saya ingin bikin sebuah button yang dimana nanti ada tulisan menjelajahi sama button untuk mensubscribe si website ini. Jadi kita tekan UTK sama seperti yang tadi. Kita ubah layout di warna putih biar nyambung dia sama itu. Terus kita nambahin strokes untuk garis luarnya. Corner radius kita bikin sekitar 15. Oke, di sini nggak kita skip karena ada yang kasih tahu sama teman-teman. Yang tadi kan saya bilang di bagian arrow ini peti tombol panah. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk peti ini. Memang teman-teman. Ini dia. Jadi tombol panahnya seperti yang ini teman-teman lihat. Jadi teman-teman bisa gunakan tombol panah ini kalau sekreasi teman-teman mau buatnya seperti apa. Kalau saya ingin buat nanti setiap si user nekan tombol panah ini dia secara otomatis bakal nge-subscribe channel website kami. Jadi seperti ini tampilannya. Mungkin nanti bakal saya rapikan dulu bagian sininya biar dia jadi sebuah frame. Jadi kita bikin group selection terus supaya dia sedikit rapi. Ini teks ini ya. Kok gini kan enak kelihatannya nih cuma 2, terus ini gambarnya. Kalau kita nggak bikin grup itu bakal berantakan, bakal nengok. Jadi bakal saya sedikit mempercantikkannya lagi. Mungkin saya bakal nge-skip lagi videonya. Di sini tampilannya udah jadi di bagian tampilan awalnya itu sudah jadi. Terus kita bikin tampilan keduanya. Sebenarnya teman-teman bisa ini tarik mundur aja ke bawah. Kalau teman-teman ingin nambahin itu tampilan baru, cuma karena berhubung di sini saya ingin membuat sebuah animasi ya nanti si logo ini bakal turun dia ke bawah rencananya. Jadi kita nggak menggunakan si cara ini. Jadi pertama teman-teman copy dulu bagian desktop ini, geser ke kanan, dan teman-teman copy. Tinggal teman-teman hapus saya bagian sini. Jadi suka hati teman-teman ingin copy atau ingin buat ulang, tapi bisa teman-teman nggak usah buat copy karena kan bagian navbar ini sudah kita buat nih. Ini jadi tinggal teman-teman copy aja bagian navbar ini terus pindahin ke desktop yang bagian kedua. Cuma karena saya ingin mempersulit hidup saya, jadi saya copy ya. Di bagian tampilan kedua ini saya rencananya ingin menaruh sebuah logo. Nanti di bagian tesnya itu ada tulisan makna dari logo tersebut. Jadi sama seperti cara yang tadi. Jadi teman-teman bisa lakukan cara yang kurang. Cuma di sini saya ingin bikin sedikit lebih spesial.
karena nanti saya bikin ini setiap di belakang tuh ya. Kenapa menggunakan warna biru? Karena supaya sinkron sama warna logo. Ini kan warna logonya biru tuh. Warna logo di sebenarnya warna logonya hitam, cuma bagian backgroundnya kami mesti menggunakan warna biru. Nah, ini udah jadi. Saya ingin bagian si retaker ini sedikit ke belakang. Ini dia. Di sini teman-teman bisa mengatur pencahayaannya itu kayak apa ya nama sebutannya. Jadi warnanya itu bakal ada dua warna kayak bergabung warna background. Coba sebutannya. Mungkin teman-teman saya cari aja nanti di Google. Yang nanti warnanya itu lihatnya di sini putih, ini abu-abu, penggabungan dua warna gitu. Jadi teman-teman jika ingin menambahkan itu, teman-teman bisa di bagian pertama teman-teman seleksi dulu uang WTK atau apapun itu yang mau teman-teman ubah warna. Contohnya ini di bagian WTK 8, teman-teman tekan bagian warnanya ini. Terus di bagian tampilan ini teman-teman pilih yang nomor 2 yaitu gradient. Oh ya, jika teman-teman ingin setting warna gradient, teman-teman bisa klik bagian ini menu kedua. Ini ada gradient. Nah, di sini dia bakal secara otomatis gabung, dia teman-teman bisa setting aja mau warna penggabungan warna apa ya. Cuma menurut saya ini udah pas, tinggal atur cahayanya. Tinggal teman-teman mau percantikan aja bagian kanannya atau bagian teks, ibaratnya teman-teman yang masukin teks icon ya, itu suka hati teman-teman. Jadi tinggal teman-teman setting aja mau menggunakan apa. Oh ya, di sini saya ingin ngasih tahu juga lagi gunanya ngegroup itu. Kan kita tadi kita pilih semua terus kita klik kanan jadikan group selection. Mungkin di situ saya cuma hanya ngasih tahu gunanya group selection itu hanya untuk merapikan saja, cuma bukan untuk itu juga, untuk merapikan bagian sini aja. Sebenarnya bukan untuk itu juga. Jadi bagian group selection itu teman-teman bisa menggerakkan semuanya ini untuk merapikan. Ini kan kayak gerak dia, jadi semuanya udah gerak tanpa teman-teman milih semuanya, tinggal tekan grupnya aja, terus tinggal teman atur ya kerapiannya seperti apa. Jadi group selection itu bisa juga digunakan selain merapikan bagian layers, juga menampilkan di bagian tampilannya juga. Maaf tadi teman-teman, tadi aku ada agak keliru dikit ngasih tahu sebuah nambah. Jadi kan di sini ada namanya desktop 1, desktop 2 ya, yang tadi udah kita buat. Sebenarnya bagian desktop pertama kan nakbarnya itu udah kita jadikan sebuah grup nakbar. Jadi untuk di video tutorial kali ini di bagian si ini teman-teman nggak perlu buat lagi nakbar ini sebenarnya. Jadi maaf sekali ada agak keliruan dikit. Jadi bagian sini tinggal teman-teman hapus, terus tinggal teman-teman geser ke atas sedikit keliru. Maafkan teman-teman. Jadi untuk nakbarnya itu kita bakal ngambil si nakbar dari si desktop 1. Jadi nanti pas kita di bagian prototype si nakbar bagian ini itu bakal tetap ngambil di bagian nakbar desktop 1, sama juga seperti nakbar di desktop 3. Dia nanti bakal ngambil si nakbar di desktop 1. Jadi tadi saya ada kesalahan sedikit ngomongnya, jadi maaf sekali.
teman-teman. Baiklah, ini kan udah jadi nih, desktop 1, desktop 2, sekarang di desktop 3. Saya rencananya ingin menambah sebuah gambar tangan di sini. Teman-teman, saya nyari ya gambar tangan. Jangan dihiraukan lagi gambar animenya ya. Kita bikin tangan. Supaya nggak ada. Nah, ini dia. Kita Oh ya, untuk teman-teman ibaratnya mau menggunakan gambar ini, teman-teman nggak perlu ngedownload ya, tinggal copy image ya, terus tinggal teman-teman pastikan ya, jadi bakal tersimpan di sini. Untuk ini kan ada latar belakangnya nih, nggak mungkin latar belakangnya ini kita masukin ke dalam sini, bakal aneh deh dan nggak bagus juga. Jadi teman-teman bisa manfaatin fitur Figma di bagian di nomor 4 di samping shape ini, si yang buat kita nambahin retaker yang bentuknya itu kayak logo pen. Nah, ini pen pensil. Jadi teman-teman bisa gunakan fitur ini. Pertama, teman-teman tekan dulu di bagian menu keempat ini yang logonya itu kayak pen. Betul, teman seleksi semua tangan ini kan tangan nih, teman-teman seleksi semua tangan ini sampai selesai. Jadi kita coba seleksi, mungkin video ini bakal di skip lagi untuk mempersingkat video. Baiklah, setelah diseleksi semua nih, setelah gambar sudah diseleksi dengan tadi gambar pena, setelah gambar diseleksi kita tekan enter, dia akan muncul seperti ini. Lalu di bagian kanan ini, di menu kanan ini, kita tambahkan sebuah fill. Nah, kita tambahkan sebuah fill. Nah, ini udah kita tambahkan sebuah fill. Terus di bagian fillnya itu kita jadikan di belakang si tangan. Jadi caranya itu adalah tekan tombol keyboard yang ada di samping P di bagian kanan. Dia tombol keyboard di samping kanan P, kita tekan di bagian kanan tombol keyboard P. Dia sudah ke belakang. Jika filenya itu sudah di ke belakang, kita pilih juga gambar ini, si image dari tangan ini, bisa kalian lihat di bagian kiri ini. Terus kita klik kanan, baru tuh ini dia, use as max, kita jadikan sebuah max. Ini untuk keyboardnya itu kita tekan. Ini udah berhasil ya. Setelah ini udah berhasil, kita masukin tangan ini ke gambar ini. Jadi gunanya ini yang tombol yang bagian kayak pen ini gunanya untuk menghapus latar belakang atau menyeleksi bagian yang ingin kita masukin. Mungkin lebih tepatnya contoh simpelnya itu kayak menghapus latar belakang aja lah. Jadi gunanya itu untuk menghapus latar belakang. Jika udah jadi seperti ini, tinggal kita tambahin sebuah di bagian bawah itu tampilan layout yang seperti di website pada umumnya, contohnya seperti website yang ini. Contohnya, ini ya. Kita jadikan contohnya seperti website boy ini. Jadi setelah kita nambahin layout ini, kita tinggal nambahin tampilan untuk bagian sini yang ada ini di bawah gambar ini, yang ada theme of service, privacy policy,
kupon, support, yang pokoknya bagian ini kita tambahin aja di bagian tampilan ini. Untuk tampilannya itu bisa suka hati ke teman-teman untuk desainnya seperti apa. Jadi untuk bagian desain ini mungkin teman-teman udah tahu semua caranya, tinggal gunakan ITK, nambahin image, nambahin tag. Ya mungkin akan saya skip videonya. Oke, di sini udah berhasil. Di sini saya sudah membuat tampilan bagian ini, cuma menggunakan desain saya sendiri. Di sini di bagian kiri saya menggunakan tes ikutin kami, button yang bisa menuju ke subscribe channel kami. Bawah ada Timo Service, frequency polisi, kupon, support, fankit. Di sini bagian sini nanti si user bisa nekan. Jadi setiap teks ini sebenarnya termasuk button. Contohnya seperti ini. Jadi kita bisa tekan apa itu Timo Service. Jadi di bagian sini di teks ini kita jadikan seperti sebuah button. Botol ini ada copyright, kita gunakan ini juga biar kelihatan keren. Botol di bagian sini ada nama komunitas kami itu di KDINC, terus ada logo sosial media yang kami gunakan seperti Instagram, TikTok, YouTube maupun Discord. Botol ini ada kontak kami admin, jadi ini nomornya masih nomor ecek-ecek, jadi nggak bisa teman-teman save juga. Botol sini ada email, ini juga email masih ecek-ecek. Jika ini semua udah siap, sebenarnya teman-teman bisa nambahin rakyat sesuka teman-teman, sebebas teman-teman mau bikin seperti apa, mau tambahin lebih banyak pun itu bisa. Tapi tetap, dan untuk menambahnya seperti yang tadi saya jelasin di awal, caranya tinggal nambahin aja sebuah frame, terus kreasi teman-teman aja seperti apa membuatnya. Jadi anggap saja teman-teman sudah siap. Ini sudah ada nih desktop 1, desktop 2, terus desktop 3 dan desktop 4. Jadi tinggal teman-teman bikin sebuah animasi yang nanti si logo ini bakal ke bawah. Botol nanti logonya lagi bakal lagi ke bawah ke bagian sini. Jadi yang pertama dilakukan, kita bikin dulu sebuah frame baru. Di menu frame, bagian frame ini kita tekan framenya, terus kita seleksi seperti ini, kira-kira segini ukurannya, paskan ke bagian desktop 1 ini, kita paskan, terus kita masukin desktop 1 ini ke dalam sebuah frame. Kita paskan aja. Lalu kita masukin desktop 3 sama desktop 4. Jadi lakukan aja itu terus sampai semua tampilan yang udah kita buat sudah masuk semua. Nah, jika udah masuk semua, ini kan kita udah masuk semua, tinggal kita potong, sesuaikan aja. Jadi kita turunkan ke bawah. Oke. Oh ya teman-teman, jadi bagian framenya ini kita naikkan sampai ke si ukuran desktop 1 tadi, kita segini. Dan jangan lupa teman-teman untuk tekan namanya create content. Kita masukin di sini, dia sudah siap di bagian frame 1. Setelah ini sudah jadi, ini kan udah kita siap semua nih. Kita rapikan dulu. Di bagian desktop 1, si navbar yang tadi yang kita buat itu kita taruh di paling atas di bagian frame 1. Jadi gunanya itu nanti
setiap masuk ke desktop 2 atau desktop 3 atau desktop 4 kita tetap menggunakan navbar ini, jadi kita nggak perlu buat nasbar lagi. Kita jadikan botol ini menjadi frame 2. Ini udah kita buka frame 2, teman-teman tekan yang namanya ini desktop 2 ini. Di bagian frame 2 teman-teman tekan desktop 2, terus teman-teman tekan keyboard shift sama tombol panah ke arah atas, supaya si tampilan desktop 2 dia naik ke atas. Ini seperti ini udah cukup. Oke, waktu jika ini sudah berhasil, untuk gambar kita pindahkan lagi ke atas seperti navbar, supaya nanti gambar ini bakal ada animasi turun ke bawah seperti yang kita bilang yang di awal tadi. Kita copy lagi frame-nya, menjadi frame 3, terus frame 2 kita tutup, kita buka frame 3. Jadi pertama kita buka di frame 3 ini, kita tekan bagian desktop 3 ini. Udah kita tekan desktop 3 ini, kita tekan shift seperti yang tadi di frame 2, kita tekan tombol shift sama tombol panah ke arah atas sampai desktop ketiga itu muncul. Di sini bagian desktop ketiga itu muncul, kan ini bagian desktop nomor desktop 3 itu muncul. Baru itu gambarnya teman-teman bisa geser ke arah si tangan ini yang kita buat menggunakan fitur Figma tadi yang untuk menghapus latar belakang. Baiklah, setelah kita tekan ini, setelah kita buat ini, kita copy lagi frame-nya. Jadi ini adalah frame 4. Di frame 4 sama seperti yang tadi, cuma bedanya di frame 4 ini karena kalau kita hanya tekan desktop nomor 4, desktop 4, teman-teman bisa melihat di desktop 4 teman-teman bisa melihat jika si gambarnya itu dia nggak muncul. Jadi cara memunculkannya itu jika ini udah berhasil di frame 3, terus kita copy lagi sama seperti yang tadi di frame sebelumnya, kita copy dia menjadi frame 4. Kita tutup frame 3, kita buka di bagian frame 4. Habis itu kita tekan bagian desktop 4 ini, karena itu desktop terakhirnya. Teman-teman, jika teman-teman tekan di desktop nomor 4 aja, dia bakal muncul seperti ini, hanya muncul seperti ini aja. Kelihatan kayak gini mungkin sedikit tidak kelihatan rapi karena bagian desktop nomor 4 kan kita tadi frame-nya itu kita bikin agak kecil
karena di tempat ini kita itu bikin frame agak kecil, jadi caranya itu untuk bagian frame itu teman-teman juga memilih bagian desktop nomor 3. Ini desktop nomor 3, baru geser tekan tombol shift sama panah ke atas. Untuk kelihatan apinya, jadi teman-teman bisa kreasikan sendiri. Cuma kebutuhan bagian desktop nomor 4 itu agak terlalu jauh dari desktop nomor 3, jadi kita manfaatin, pokoknya caranya tetap sama. Jadi teman-teman bisa kombinasikan kepada teman-teman. Yang penting untuk menaikkan dia ke atas, tekan tombol shift sama panah ke atas. Nah, setelah ini berhasil, di bagian logo ini teman-teman besarkan lagi, atau nanti entah mungkin teman-teman ingin menambah sebuah logo lain bisa. Nah, setelah ini sudah berhasil, tinggal kita bikin namanya prototype. Untuk animasinya kita jadikan seperti ini saya. Cara untuk prototype itu gunanya apa? Prototype itu untuk perpindahan. Sebenarnya kalau yang saya pahamin, jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri nanti ya. Bisa teman-teman gunakan prototype itu untuk coba-coba supaya teman-teman bisa paham apa itu prototype menurut pemahaman teman-teman sendiri. Kalau menurut pemahaman saya, prototype itu untuk seperti sebuah website. Kalau kita coding kan biasanya nanti ada button ini bakal menuju ke layout yang A, ibaratnya di layout A itu ada button. Ketika user menekan button di layout A ini, otomatis si layout A ini akan berpindah ke layout B. Jadi prototype itu sama seperti itu. Jadi atau kalau dalam coding kita si user menekan button di layout A, nanti bakal ada animasi perpindahan ke layout B. Jadi prototype itu sama seperti itu. Jadi caranya pertama di bagian desain ini teman-teman tekan prototype, baru tuh teman-teman tekan bagian sini ya, jika muncul logo panah teman-teman tarik ke arah si frame 2. Habis itu di bagian trigger teman-teman tekan namanya on drag. Jadi on drag ini seperti jempol kita, ketika kita tarik ke bawah nanti bakal berpindah dia dari frame 1 ke frame 2. Untuk animasinya kita menggunakan Smart Animate, jadi bakal ada animasi perpindahan yang bisa teman-teman lihat animasinya di bagian sini. Nah, itu bisa teman-teman lihat. Bagian durasi kita untuk kurvanya kita gunakan ini as in and out. Baru untuk durasinya, durasi ini kecepatan animasinya kita ubah menjadi 1000 biar sedikit agak lambat, biar agak semut juga. Jika itu sudah berhasil, di frame 2 kita lakukan hal yang sama. Dia pergi ke frame 3, waktu kita jadikan on drag. Oke, ini udah. Di frame 3 juga sama, kita pindahkan ke frame 4. Kita gunakan on drag. Oke. Nah, jika ini sudah berhasil, teman-teman tinggal menjalankan emulatornya.
Jadi teman-teman tekan frames, terus nah teman-teman oke. Oh ya, bagi teman-teman yang bingung cara buka emulatornya, teman-teman sebenarnya bisa tekan ini yang ada logo seperti tulisan ini, atau teman-teman bisa menggunakan yang cara saya tadi supaya tampilannya itu bisa sedikit lebih kecil, karena jika kita menggunakan ini dia bakal masuk ke tampilan seperti ini jadi agak besar. Jadi mungkin jika teman-teman ingin tampilan itu lebih kecil, teman tekan frame 1 ini, gambar yang pertama ini, baru di bagian ini kalau starting point teman-teman tekan tambah. Jika itu sudah muncul, tinggal teman-teman tekan aja bagian ini yang seperti bentuk video ini. Udah, jika itu kita besarkan dikit. Nah ini ya, ini sudah berhasil teman-teman. Kalau kita besarkan dikit lagi, seperti ini. Ini ada tampilan website yang udah saya buat. Jadi teman-teman bisa nyoba tadi. Jadi on back itu sama seperti jempol. Ini keyboard anggap seperti jempol teman-teman. Jadi teman-teman tekan keyboard itu, tekan klik kiri ke bawah. Nah dia udah ada animasinya. Ini logo, dia akan berpindah ke frame kedua. Ini ada logo, makna dari logo yang berupa jam pasir. Terus teman-teman tekan lagi, nah dia bakal berpindah lagi logonya ke bawah ke arah kanan ini. Habis itu teman-teman tekan lagi, dia akan berpindah ke sini di cache ing. Jadi mungkin sampai segitu aja tutorialnya hari ini. Oh ya, untuk tutorial ini saya mengambil ilmunya dari channel ini, mungkin bisa menjadi referensi teman-teman untuk belajar lebih dalam lagi. Oh ya, untuk referensi ini layout website yang saya buat, animasinya saya menggunakan referensi dari channel Design with Guide. Jadi mungkin teman-teman bisa subscribe channel abang ini jika ingin membantu dia supaya upload video setiap hari. Jadi teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi dari abang ini untuk referensi videonya. Dan mungkin hanya dari segini saja dari saya. Jika saya ada kesalahan kata ataupun dalam penjelasan fitur-fitur di Figma, mungkin teman-teman bisa bantu saya untuk mengoreksi saya. Teman-teman bisa komentar aja apa kesalahan saya, mungkin video kedepannya saya akan memperbaiki lagi. Dan segitu aja dari saya. Jika teman-teman ada mengalami kesulitan, mungkin teman-teman bisa komentar aja, yang insya Allah nanti saya bakal bantu sebisa saya. Mungkin segitu doang videonya, lebih kurang tolong dimaafkan. Selamat siang semuanya.